Kita sekarang di ayat 89. 89 Ahwas sama dalam surah Hud. Ya. Bu Elisa duluan, silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an ayyusibakum mislu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma sholih wa ma qaumu lutin minkum biba'id wa dan ya qaumi, wahai kaumku, janganlah ya jerimannakum jangan membuat kalian berdosa, sikoki perselisihanku, supaya yusibakum akan menimpa kalian mislu seperti apa yang asoba telah menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Sholih, dan tidaklah kaum Lut dari kalian dibaid dengan jauh. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Wa ya qaumi, wahai kaumku. Siapa yang bicara ini? Nabi Syuaib. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la yajrimanna. Nun tasdidnya artinya sekali-kali. La-nya jangan. Jadi jangan sekali-kali. Atau sungguh janganlah. Karena nun tasdid itu artinya sungguh ya. La yajrimanna, sungguh jangan menjadikan curang atau menyebabkan berbuat durhaka kepada kalian, syiqaqi, permusuhan kalian kepadaku. Dan karena yusibakum, akan dapat menimpa kalian, apa yang akan menimpa kalian, mithlu ma asaba qauma Nuh, ya, seperti apa yang telah menimpa kaumnya Nuh, au qauma Hudin, atau apa yang telah menimpa kaum Hud, au qauma Salih, atau kaumnya Salih. Wa ma qaumu Lutin,
Dan tidaklah kaumnya Lut minkum dari kalian biba'id, jauh, enggak jauh. Ya, antara Madian dengan Laut Mati itu, daerahnya Nabi Lut dulu tuh itu tidak jauh. Ya. Tapi ini maknanya bisa bermacam-macam. Jadi apa yang Nabi Syuaib katakan itu? Nabi Syuaib mengatakan begini, kaumku, perselisihan kalian terhadapku atau persilihanku bersama kalian, atau kebencian kalian kepadaku, permusuhan kalian kepadaku, jangan membikin kalian menjadi pendurhaka. Jangan karena kalian benci kepada saya, kalian tetap saja kufur. Karena benci kepada saya, kalian malah semakin membuat kerusakan di atas muka bumi. Jangan. Ya, kalian benci kepada saya boleh, tapi jangan kebencian itu menyebabkan kalian durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena akan dapat menyebabkan ditimpanya kalian oleh siksa atau dengan siksa yang pernah menimpa kaum sebelum kalian. Ya, entah siksa, entah sanksi dari Allah, murka Allah. Siapa seperti yang pernah menimpa kaumnya Nabi Nuh? Ya, ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Saleh dengan angin sorsor yang atiyah, ya. Angin yang dingin yang membawa api, angin yang menyebabkan semua yang diterpanya menjadi mandul, pohon menjadi mandul, manusia menjadi mati. Ya, atau seperti yang menimpa kaumnya Nabi Saleh. Suara yang sangat memekakkan telinga dibarengi dengan gempa yang luar biasa. Ya. Nah, itu kejadian Nabi Lut, kejadian kaumnya Nabi Lut yang disiksa, itu kejadiannya belum lama itu. Ya, belum lama, belum jauh kejadian itu dengan zaman kita. Ya, waktunya dengan kita tidak jauh, tempatnya dengan kita juga tidak jauh. Itu yang disebut wama qaumul lutin minkum biba'id. Dan tidaklah kaumnya Nabi Lut jauh dari kalian, enggak. Tempatnya dari sisi tempat tidak jauh, dari sisi waktu kejadian dengan sekarang, zaman Nabi Syuaib itu juga tidak jauh. Masih dekat, belum lama. Jadi kalau kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari kaumnya Nabi Nuh yang dikaramkan, yang ditenggelamkan, atau kaumnya Nabi Hud ya yang tidak tersisa barang satu fosil pun, atau kaumnya Nabi Soleh yang disiksa dari langit, disiksa dari bumi ya dengan petir atau suara yang sangat kencang sekali dengan dibarengi dengan gempa yang sangat keras. Ya, kalau tidak bisa ambil pelajaran dari mereka, ya dari kaumnya Nabi Lut belum jauh. Ya, dari sisi tempat tidak jauh, dari sisi kejadiannya kapan juga tidak jauh. Ya, ambil itu pelajaran. Ya. Baik, itu ya ayat 89. Kita di ayat 90. Ya, silakan Ibu Nining. Ya, Ustaz. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Inna rabbi rahimun wadud. Wastaghfiru dan mohonlah ampunan kalian. Rabbakum kepada Tuhan kalian. Summa kemudian tubu bertobatlah kalian ilaihi kepadanya. Inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku Rahimum Maha Penyayang Wadud Maha Pengasih. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Inna rabbi rahimun wadud. Wastaghfiru dan mohonlah ampun kalian. Rabbakum kepada Rabb kalian. Thumma tubu. Kemudian bertobatlah kalian, kembalilah kalian ilaihi kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku rahim. Rahimun maha penyayang. Wadudun maha pecinta. Ya, maha penyayang, maha pengasih, pecinta. Ya. Jadi sebesar apapun dosa kalian, kalau kalian mau minta maaf kepada Allah, kalian mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dosa menyembah berhala, menyembah patung, dosanya merugikan orang yang beli dengan berlaku curang pada timbangan dan takaran dan ukuran. Kalau kalian bertobat, minta ampun, akan diampuni oleh Allah. Kalau kalian bertobat kepada Allah, ya untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk untuk masa yang akan datang, ya Allah akan terima tobat kalian. Ya, kembalilah pada taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu rahim, maha penyayang. Kepada siapa Allah penyayang? Kepada orang yang bertobat kepadanya. Ya. Allah itu wadud. Wadud itu sangat mencinta, sangat pecinta. Ya. Mencintai siapa saja yang bertobat kepadanya. Rahmatnya besar, rahmatnya agung untuk orang-orang yang bertobat. Ya, kasih sayangnya, cintanya Allah, ya itu akan sangat besar sekali kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari ayat ini ya difahami bahwa istighfar, bertobat itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, istighfar, bertobat itu bisa menyebabkan perolehan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi itu semuanya isinya nasihat. Ya. Isinya nasihat. Tampak sekali dari Nabi Syuaib itu, dia hanya ingin kebaikan saja dari kaumnya itu. Tidak minta apapun. Ya, tampak sekali. Nah, tapi orang yang ikhlas seperti ini seperti apa ya respon dari masyarakatnya? Ya, ini ayat 91. Ibu Eti Heru
Ustaz. A'udzu Ya. billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Su'aibu ma nafqahu nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuk walaula rahtuka la rajamnak wa ma anta alaina bi aziz. Qalu berkata Su'aibu, wahai Su'aib, manafqahu, tidaklah kami mengerti katsira banyak mimma dari apa yang takulu kamu katakan wa inna dan sungguh kami lanaroka benar-benar melihat kamu fina dha'ifa pada kami sebagai orang-orang yang lemah. Walaula dan kalaulah tidak roh tuka karena keluargamu larojamnak tentu kami sudah rajam kamu. Wama dan tidaklah anta kamu alaina atas kami bi aziz orang-orang yang terhormat. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya, kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Shadaqallahul adzim. Oh, الله كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Qalu mereka mengatakan ya Syuaibu, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ma nafqahu kami tidak faham. Katsiran kebanyakan. Mimma taqul dari apa yang kamu katakan. Tidak paham. Wa inna lanaraka dan sesungguhnya kami. Lanaraka benar-benar kami melihat kamu. Fina di tengah-tengah kita dhaifan sebagai orang yang lemah. Walaula rohtuka la rojamnaka. Walaula rohtuka. Dan andaikan bukan karena keluargamu. La rojamnaka pasti. Kami telah merajam kamu. Wama anta dan tidaklah kamu alaina atas kami. Bagi kami bi'aziz. Sebagai orang yang aziz, orang yang besar, orang yang bisa dibanggakan, orang yang berpengaruh. Ya, jadi kenapa ini responnya sangat jelek ya? Ini respon yang sebenarnya respon penolakan ya. Tapi itu mereka mengambil jalan yang dengan itu mereka hendak membunuh karakter Nabi Syuaib. Ya. Jadi diskusinya gagal. Ya, upaya diplomatiknya gagal. Ya. Jadi karena Maryam. Oke. Ya, jadi upaya
diskusi atau perdebatannya ya gagal ya untuk mencari titik temu. Ya sudah, kalau menurut saya sudah halus sekali ya Nabi Syuaib itu. Ya kalau kalian benci kepada saya, kebencian itu jangan menjadikan kalian itu berbuat maksiat, zalim, curang. Ya, jangan. Ya, benci-benci tapi tetap ya harus bertakwa kepada Allah. Itu sih, ya. Tapi itu ya kaumnya itu ambil jalan yang sangat buruk sekali. Apa itu? Pertama, mereka menghina Nabi Syuaib sebagai orang yang kata-katanya tidak bisa dipaham. Ya. Itu kalau mereka mengatakan nafqahu. Ya, jadi orang-orang Madian mengatakan Syuaib, kita tidak paham itu kebanyakan yang kamu katakan itu kita kebanyakan nggak paham. Ya, padahal ya menurut Imam Ats-Tsauri Nabi Syuaib itu dijuluki sebagai khatibul anbiya. Ya, sebagai penceramahnya atau khotibnya para nabi. Ahli khutbahnya para nabi. Orang yang paling hebat, oratornya para nabi. Jadi itu tuh yang pertama. Jadi di balik fakta itu dibalik dari sebagai orator oleh mereka, dibalik sebagai orang yang ucapannya belepotan, tidak bisa dipaham. Nggak bisa dipaham itu kata-katanya apa itu. Itu ngomong apa ngigo gitu kan, bahasa anak Betawi. Ya. Terus mereka juga ambil jalan ancaman, mengancam ya. Menghina, mengancam. Ya, terus mereka menyematkan tuduhan-tuduhan yang tidak kepada Nabi Syuaib. Ya, mereka katakan, kamu itu lemah, nggak punya kekuatan apapun. Orang yang lemah kok pakai nasihat-nasihat begitu. Ya, nggak laku nasihatnya. Harus orang kuat nasihati kita. Ya. Ya, kamu itu tidak punya apapun, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Ya, nggak ada harganya. Kalau bukan karena keluarga kamu, kita sudah rajam. Ya, kamu sudah kita rajam kalau bukan karena keluargamu. Jadi sedemikiannya itunya tuh ancamannya sampai ke rajam. Rajam itu hukuman yang paling buruk. Ya. Rajam itu hanya pantas untuk orang-orang yang berbuat dosa besar, merusak bumi, bikin kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi mereka mengatakan, kamu nggak ada pengaruh apapun, kamu ngomong apa juga nggak ada harganya, ya, kamu tidak ada tempat di hati kita, ya, baik. Jadi karena kamu itu orang yang lemah saja, ya, dan bagi kita kamu itu orang yang tidak berharga, itu sudah ancaman itu ya. Jadi mudah bagi kita untuk membunuh kamu, apalagi merajam ya. Baik. Jadi itu sudah ancaman ya, menghina, mengancam, terus kasih tuduhan yang jelek ya. Nah, mana tujuan yang jelek tuh? Orang tidak punya pengaruh, apa itu tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Baik, kita lihat ya bagaimana klarifikasinya Nabi Syuaib. Di ayat 92 Ibu Gayatri.
Ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wa takhastumuhu wara'akum dhihriya. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Qala, dia berkata, Syuaib yang berkata atau menjawab, ya kaumi, wahai kaumku, arahti, apakah keluargaku, a'azzu alaikum, lebih terhormat atas kalian, minallah, dari Allah, wattakhastumuhu, dan menjadikannya wara'akum, di belakang kalian, dhihriya, di belakang sesuatu di punggungmu, sesuatu yang terbuang atau di belakang punggungmu. Inna, sesungguhnya, Robbi, Tuhanku, dengan apa yang ta'maluna muhit. Tuhanku dengan apa yang kalian kerjakan. Tuhanku maha meliputi. Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Bahkan dia kalian tempatkan di belakangmu atau diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kalian kerjakan. Shadaqallahul azim. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. قال, Syuaib mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, arahti, apakah keluargaku? Rahat itu 3 sampai 10 itu rahat. Arahti, apakah keluargaku a'azzu, lebih mulia, alaikum, bagi kalian, minallahi, daripada Allah. Wattakhadtumuhu, dan kalian menjadikan Allah wara'akum, di belakang kalian, zihriyan, di punggung kalian, di belakang punggung kalian. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, bima ta'maluna, akan apa yang kalian kerjakan, muhitun, maha menguasai. Ya, maha mengetahui. Muhit itu sebenarnya artinya mengepung. Ya, mengepung, menguasai, mengetahui, itu muhit. Jadi Nabi Syuaib sih tidak mengatakan kamu tuh memang kaum yang bodoh. Tidak ngomong begitu ya. Jadi Nabi Syuaib tidak mengatakan kamu tuh bodohnya itu enggak. Tidak ada obat. Ya, masa keluarga saya lebih hebat daripada Allah? Salah itu. Ya, kalian mengatakan kalau bukan karena keluargamu, saya akan rajam. Memang keluargaku itu lebih hebat daripada Allah. Maksudnya apa? Kamu itu ya tidak merajam saya karena keluarga. Ya, takut pada keluargaku. Kenapa tidak takut kepada Allah? Ya, itu satu kebodohan. Ya. Jadi Nabi Syuaib katakan, wahai kaumku, wahai keluargaku, apakah keluargaku, Maryam di mulutnya, Bapak terganggu. Apakah keluargaku lebih mulia,
lebih berpengaruh, lebih berharga bagi kalian dibanding Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian membiarkan saya hidup karena kaum saya? Kenapa kalian tidak membiarkan saya hidup karena Allah? Hah? Bukankah Allah itu lebih mulia, lebih utama untuk diikuti perintahnya? Ya, kalian telah membelakangi Allah, kalian telah lempar Allah di belakang kalian. Nah, artinya kalian telah tidak taat kepada Allah, Allah taruh di belakang, nggak ditaati Allah. Kalian telah mengkerdilkan Allah, kalian telah tidak mengagungkan Allah. Kalian tidak takut siksa Allah. Ya, apabila kalian ingin merajam saya. Kalau kalian merajam saya, membunuh saya, artinya kalian tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena saya adalah nabinya, saya adalah rasul. Kalau kalian masih tetap akan melakukan perbuatan yang sangat hina itu. Inna Rabbi muhitun ilmuhu bi'amalikum. Allah mengetahui semua pekerjaan kalian. Mengetahui semua keadaan kalian. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, artinya apa? Kalian apapun yang kalian lakukan akan dibalas oleh Allah. Ya, jadi itu apa tuh? Ancaman dibalas dengan ancaman baik. Kalian sudah mengancam, itu ancaman juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap orang yang menyakiti nabinya. Ya Allah tahu. Ya, dan kalau Allah sudah menurunkan siksa, wah, ya nggak ada obat, kata anak sekarang. Jadi upaya rekonsiliasi, upaya dakwah, upaya dialognya akhirnya gagal ini. Ya, karena sudah saling mengancam. Baik, sekarang ayat 93. Ayat 93, Bu Ana ada enggak nih? Aduh, enggak ada Bu Ana. Bu Lydia, silakan. Baik, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Saufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Wa ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, i'malu, berbuatlah, ala, menurut, makanatikum, kemauan kalian ya, tempat kalian. Ini sesungguhnya aku amil, akan berbuat sesuatu ya. Saufa, kelak, ta'lamun, engkau kalian akan mengetahui, man, siapa yang ya'tihi, datang kepadanya, azabun, suatu azab, yuhzihi, yang menghinakannya, dan waman, dan siapa yang huwa kadib, yang siapa yang dia bohong, berdusta. Wartaqibu, dan tunggulah, wartaqibu, dan kalian tunggulah, ini sungguh aku ma'akum, bersama kalian, sungguh aku pun ya, ma'akum, bersama kalian, raqib, menunggu. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu. Sadaqallahul Azim.
Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. Lakukanlah ala makanatikum sesuai dengan kedudukan kalian semua. Ya, sesuai dengan job masing-masing dari kalian. Tentu kan kalian sudah punya bagian kerjaannya sendiri-sendiri. Ini amil, sesungguhnya aku pun akan melaksanakannya. Nah, maksudnya apa? Kalian, ya, tapi kata makanah itu dalam bahasa Arab bisa artinya kedudukan. Ya, sesuai dengan kedudukan kalian. Tapi itu sifatnya umum, ya. Artinya baik kalau begitu, ya, kalian sudah sampai puncaknya menolak, sampai mau merajam segala, ya silakan. Ya, kalian kerjakan, ya, kalian tetap kafir, tetap membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah, silakan. Ya. Ya, saya pun tetap akan berdakwah terus. Ya, inni amil, sesungguhnya saya juga akan tetap mengerjakan seperti yang Allah tugaskan kepada. Atau maknanya adalah silakan kalian memperbuat sesuai dengan posisi kalian. Kalian mau perbuat apa terhadap saya tidak takut. Ya, saya juga akan memperbuat sesuatu juga. Ya, dengan berdoa kepada Allah dan seterusnya. Tapi itu sudah ancaman yang berat itu. Ya, kalau Nabi sudah bicara begitu, ya, ancaman berat itu. Nah, kenapa itu? Nabi Syu'aib berbicara seperti itu, karena Nabi Syu'aib itu seperti ya, seperti sudah tidak punya harapan. Ya, tidak punya harapan, sudah seperti itu, sudah susah. Kan ada yang nggak ada harapan, ya. Baik, kalau begitu silakan, ya, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kalau kalian mau membunuh saya, silakan. Ya, saya juga akan melakukan seperti yang saya bisa. Dengan apa? Dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Ya, kalian mau kafir terus silakan, mau terus silakan. Ya, seperti saya juga akan terus berdakwah. Saya akan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa apa? Bahwa Allah akan memberikan balasan kepada kaum-kaum yang menyakiti Rasulnya. Ya. Saufa ta'lamuna. Ya. Kalian akan mengetahui. Saufa itu besok akan. Ya. Saufa ta'lamuna, besok akan kalian tahu. Besok kalian akan tahu. Man ya'tihi al-'adzabun yukhzi. Siapa yang datang kepadanya siksa yang menghinakannya. Wa man huwa kadzib, dan siapakah yang dia berdusta? Wa man huwa, dan siapakah dia? Kadzibun, yang berdusta. Siapa dia yang berdusta? Coba nanti kita lihat. Kalian akan tahu siapa yang disiksa dan siapa yang berdusta. Jadi apa tuh? Disiksa, berdusta, berarti siapa yang diselamatkan oleh Allah dan siapa yang jujur. Wartaqibu. Wartaqibu dari kata raqabah. Raqabah itu bahasa kitanya apa ya? Kalau ya bukan menunggu, ya. Lebih ke ini, ya, lebih ke wartaqibu, irtaqaba itu lebih ke maknanya ya cek, ya. Wartaqibu, dan ya, bahasa kitanya apa ya?
Irtaqibu itu semacam kalau ada orang yang kerja, ada yang ini, ada yang mengawasi. Ya, wartaqibu dan awasilah. Inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, raqib juga ikut mengawasi, diawasi. Ya, yang awas. Ya, diawasi, dicek, di lihat saja, tunggu saja. Boleh tunggu saja. Nanti siapa yang akan disiksa oleh Allah? Siapa yang dusta? Ya, jadi siapa yang diselamatkan dan siapa yang jujur. Itu sudah ancaman ya. Sudah ancaman luar biasa. Ketika dikatakan wartaqibu inni ma'akum raqib. Baik, sekarang ayat 94. Ayat 94. Siapa nih? Ibu Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa amruna najjayna walladzina amanu ma'ahu birahmah walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Walamma, dan tatkala jaa, telah datang, amruna, putusan kami, najjaina, kami selamatkan, Syuaiban, Nabi Syuaib, walladzina, dan orang-orang yang amanu, telah beriman, ma'ahu, bersamanya, birahmatin, dengan rahmat, minna, dari kami, wa akhadati, dan menimpa, alladzina zalamu, orang-orang yang mereka telah zalim, as-sayhatu, suara yang keras, fa'asbahu, lalu mereka menjadi fi diyarihim, di kampung, di rumah mereka, di rumah mereka, jasimin, mati bergelimpangan. Dan tatkala putusan kami telah datang, kami selamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang telah beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang mereka zalim dan aisyahatu, dan suara yang keras menimpa orang-orang yang zalim, maka mereka menjadi mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار.
Hilang Ustaz. Iya, nggak ada ustadznya. Hilang suaranya, Bu. Tap- Saya yang kehilangan sinyal. Ustadznya yang terpental nih. Ustadznya yang ini yang terpental. Nggak ada suaranya. Iya, iya. Saya kira punya saya ini yang bermasalah jaringannya. Masing-masing merasa. Ya, saya Bunyi tunggu. nggak ada nih. Harusnya ada bunyi yang ingatkan ini. Ustadznya nggak sadar ini kalau suaranya nggak ada, hilang. Tapi memang udah terpental, udah Nggak keluar. ada, iya. Keluar nggak ada. Udah Ustaznya nggak keluar. ada. Ah, Ini mana, Dek? Dek, putih, Dek. Kenapa nggak keong gitu loh? Halo, Assalamualaikum. Udah selesai ya? belum. Ustadznya mentah ustadznya. Ustadz, Jadi Oh, ustaznya mentah. ya. Belum selesai, Iya. berarti udah. Udah tutup aja. Udah setengah. Masuk lagi nggak? Belum masuk. Ntar aku lihat ya. Mm-mm.
Belum masuk lagi. Udah waktunya. Tutup. Dua menit, Bu, ini 2 menit lagi. Di telepon nggak diangkat. Tutup lah, Bu Nini. Udah aja tutup lah. Gak apa-apa Bu Nini, minggu depan lagi. Assalamualaikum. Tutup aja. Abah. Ditutup aja ya Bapak Ibu ya. Tutup aja ya. Ya, Bu Soalnya Nini. Ustaz tadi nggak Ya, Bu diangkat. Nini. Udah waktunya juga. Ya Ya. Bu, tutup aja. Minggu Udah. depan saya sudah. Baik, makasih ya Bapak Ibu sudah hadir di atas dan kita akan lanjutkan materinya sekarang dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nini, ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.